Shalom, senang sekali bisa bertemu lewat online. Judul kebenaran firman Tuhan adalah selaras dengan rancangan Tuhan. Diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia di dalam hidupnya memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam melihat sesuatu. Tidak terkecuali manusia dengan manusia yang lain, tetapi yang menjadi masalah utama adalah sudut pandang yang berbeda antara apa yang dipikirkan oleh manusia dan apa yang dipikirkan oleh Allah. Konteks daripada kitab Yesaya ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kitab Yesaya, arti kata Yesaya sesungguhnya adalah Tuhan menyelamatkan. Dan ini sesungguhnya menjadi satu tema di dalam kitab Yesaya sendiri, yaitu bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Ini merupakan tema besar dari kitab Yesaya. Kalau kita mendalami kitab Yesaya, kita akan tahu bahwa kitab ini merupakan satu kitab nubuatan di mana kitab ini mau menyatakan bahwa Allah mengetahui tentang hari depan, dan Allah itu mengungkapkan segala rencananya ini kepada nabinya untuk disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Pasal-pasal di dalam kitab Yesaya sendiri memiliki spesifikasi yang berbeda. Itu sesungguhnya Yesaya mau menyadarkan tentang ancaman daripada Yehuda yang sesungguhnya bukanlah kekuatan Asyur yang akan menyerang, tetapi sesungguhnya karena dosa dari bangsa Yehuda itu sendiri, karena mereka tidak taat dan tidak percaya lagi kepada Tuhan, sehingga sesungguhnya Allah izinkan kemudian mereka ada di dalam pembuangan Babel. Dan secara khusus kitab ini ditulis di masa itu. Sesungguhnya di sana Tuhan ingin mengundang mereka untuk bertobat, untuk mereka menyadari satu kehidupan tentang apa yang mereka telah lakukan itu bersalah, dan Tuhan ingin sesungguhnya untuk mereka kembali ke jalan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Ayat ini berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali kita memiliki rencana-rencana atau rancangan-rancangan untuk akan apa yang manusia akan kerjakan. Kita ingin satu rancangan yang begini ke depannya. Kalau kita melihat di mana masa ini adalah masa di mana kita sedang menghadapi pandemi corona dan dampaknya, sungguh semua memporak-porandakan rencana
rencana yang sudah ditargetkan, yang sudah dirancangkan oleh manusia. Ada yang mau menikah dan lain sebagainya. Tetapi lain yang terjadi, karena sesungguhnya di balik ini Tuhan punya rancangan yang berbeda. Satu ayat ini sesungguhnya mengungkap satu prinsip yang sangat penting. Tidak hanya tentang keselamatan yang sesungguhnya dirancangkan Tuhan lewat bangsa Israel dengan nubuatan keselamatan lewat Mesias yang dijanjikan, tetapi ayat ini juga memiliki nilai relevansi bagi kehidupan kita saat ini. Artinya kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Yeremia 29 ayat 11 kita tahu bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita tidak mengerti tentang prinsip ini, manusia akan stres menghadapi rancangannya yang berbeda dengan kenyataan, menghadapi jalannya yang berbeda dengan kenyataan. Dan seringkali yang manusia lakukan adalah dengan memaksakan supaya rencananya, jalan hidupnya itu yang dia doakan. Dia tidak mengerti sudut pandangnya Tuhan, bagaimana Tuhan sesungguhnya ingin kadang yang sebaliknya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu bagaimana kita harus menyingkapi semuanya ini? Yang terjadi seringkali, saya ulangi lagi, kita, rancangan kita, jalan kita yang kita paksa Tuhan untuk menyetujui, untuk meng-ACC. Tetapi firman Tuhan pada saat ini rindu mengajak kepada kita untuk mari kita yang menyelaraskan. Mari kita yang menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Jadi kita yang menyesuaikan, sehingga kita bisa melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu pasti baik. Rancangan-rancangan Tuhan itu pasti baik. Seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11 tadi, bahwa rancangan Tuhan pasti akan membawa damai sejahtera, dan itu bukan rancangan kecelakaan, itu pasti akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di masa pandemi corona ini, sesungguhnya hidup kita harus betul-betul kita selaraskan dengan rancangan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkata, rambut kita jatuh satu pun Tuhan tahu. Artinya ketika masalah pandemi besar ini terjadi, pasti Tuhan mengizinkan dan Tuhan punya rencana untuk itu. Saya sungguh terharu dengan Donald Trump ketika memperingati Jumat Agung yang lalu. Dia mengatakan di situasi pandemi ini supaya kita banyak mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kita banyak berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dia menangkap bahwa di balik ini ada maksud Allah untuk berbicara kepada kita. Ini adalah waktu-waktu sulit. Kalau kita tidak menggunakan waktu-waktu ini untuk betul sungguh-sungguh berjalan kepada jalan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang rugi dua kali. Untuk itu, mari kita menyerahkan hidup kita kepada rancangan Tuhan.
sehingga kita bisa menyanyi lagu suka-sukamu Tuhan. Bukan kita bernyanyi suka-suka kita, tetapi suka-sukamu Tuhan. Artinya, mari kita menyelaraskan langkah hidup kita. Apa mau Tuhan dengan peristiwa ini bagi kita? Dan mari kita mensyukurinya. Kita imani bahwa di balik semuanya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud untuk kebaikan kita bersama. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.